khususnya kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ada jutaan mata yang menangis merindukan hari raya bersama dengan kedua orang tua mereka. Duhai anak yang masih memiliki orang tua, hari ini ada jutaan mata yang menangis rindu untuk mencium tangan kedua orang tua mereka. Hari ini ada jutaan mata yang menangis rindu untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadi seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Bahkan seorang anak berbicara kepada kedua orang tuanya saja diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Fala takul lahuma uff, jangan pernah ucapkan kepada orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kau berbuat buruk baik dengan ucapan atau perbuatan kepada kedua orang tuamu. Jangan angkat suaramu, jangan bentak orang tuamu, jangan kasari kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan Allah perintahkan agar kita berbicara kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, dengan penuh kesopanan. Lihat bagaimana kedudukan orang tua di dalam agama. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Sayyidina Abdullah ibnu Aun radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari beliau pernah dipanggil oleh ibunya, dan beliau menjawab panggilan ibunya dengan raf'is saut, dengan suara yang keras. Tujuannya bukan membentak agar ibunya dengar, tapi ketika dia ingat dengan wala tanharhuma, ia merasa takut karena suaranya lebih tinggi daripada ibunya. Ia merdekakan dua budak di jalan Allah sebagai tebusan atas angkat suaranya di atas suara ibunya. Begitulah keadaan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang dicintai oleh Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu sarana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau bersabda, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Nabi Muhammad berkata, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Para sahabat bertanya, siapa yang hina ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, man adraka abawaih indal kibar, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tuanya, ahaduhuma au kilaihima, salah seorang daripada mereka atau dua-duanya, falam yadkhulil jannah, tapi anak tersebut tidak masuk ke dalam surganya Allah. Yang artinya, jikalau kita merawat kedua orang tua kita sampai mereka tua, kita berbakti kepada mereka, itu merupakan sarana yang menjadikan kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak walaupun ia memberikan seluruh hartanya untuk orang tuanya, berjuang mati-matian untuk orang tuanya, dia belum mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Sayyidina Abdullah ibnu Umar ketika melihat seorang anak yang menggendong ibunya saat tawaf, beliau bertanya, siapa yang kau gendong? Ibuku, wahai ibnu Umar. Apakah saya telah membalas jasa ibuku? Maka Abdullah ibnu Umar berkata, tidak, kau tidak mampu. Bahkan kau tidak mampu membalas satu rasa sakit dari sekian banyak rasa sakit yang dialami oleh ibumu saat melahirkan dirimu. Walakinnaka ahsanta, akan tetapi perbuatanmu ini baik. Dan orang yang baik tentu akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, suatu hari ibunya di waktu malam pernah meminta kepada dirinya untuk mengambilkan air. Ibunya haus, dan dahulu air tidak tersedia di rumah-rumah orang. Dalam keadaan ngantuk, capek, dia keluar dari rumahnya mengambilkan air untuk ibunya. Sampai di hadapan ibunya, ia dapati ibunya sudah terlelap tidur. Ia tidak bangunkan, ia berdiri membawa tempat air atau
atau gelas air tersebut di hadapan ibunya sampai waktu subuh. Karena apa? Menginginkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya. Hari ini kita yang menjadi seorang anak, bagaimana keadaan kita dengan ibu kita? Saat ibu kita mungkin meminta minum atau meminta makan di waktu malam, apakah kita bergegas mengambilkan makan atau membelikan makan untuk orang tua kita? Atau bahkan mungkin kita malah berkata, tunggu sampai esok hari wahai ibu. Ketahuilah ketika kita kecil, kita terkadang membangunkan ibu kita di setengah malam, di sepertiga malam, karena kita kelaparan, kehausan. Ibu kita dalam keadaan capek bangun dan menyusui kita, tidak membiarkan kita lapar, tidak menunggu sampai esok hari. Maka seorang anak sebesar apapun yang ia berikan kepada orang tuanya, dia tidak mampu untuk membalas jasa seluruh orang tuanya. Duhai anak yang terkadang masih membentak orang tuanya, duhai anak yang terkadang bicara dengan orang tua tanpa sopan santun, ingatlah orang tuamu semakin hari usianya semakin berkurang. Orang tuamu bukan berjalan menuju tambahnya umur, tapi berjalan menuju kurangnya umur. Duhai anak yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, ingatlah saat ibumu mengandungmu, ia rela capek susah payah menggendongmu siang dan malam di dalam perutnya. Saat ibumu melahirkanmu, dia mempertaruhkan nyawanya. Saat engkau lahir, ia masih menyusuimu selama 2 tahun lamanya. Saat engkau lahir, ia masih mengeluarkan darah nifas, masih ada rasa sakit yang tersisa dalam dirinya. Saat dirimu kotor, orang tuamu yang membersihkan dirimu, membersihkan badanmu dan pakaianmu. Ingat bagaimana rasa takut ibumu di saat engkau sedang sakit. Ingat bagaimana ibumu dan ayahmu tidak tidur di waktu malam ketika tubuhmu panas. Ketika engkau sakit, mereka khawatir, mereka bergegas membawamu ke dokter. Mereka bahagia dengan kebahagiaanmu, dan mereka lebih sedih daripada kesedihan yang menimpa dirimu. Lihat betapa besarnya perhatian orang tuamu, bagaimana perjuangan ayahmu siang dan malam mencari nafkah untuk menghidupimu, untuk menyekolahkanmu, untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Ingatlah di saat ayahmu marah kepada dirimu dan saat engkau berbuat salah, ayahmu marah, terkadang mengangkat suaranya atau terkadang memukulmu dengan pukulan yang ringan, tapi di dalam hatinya ia menangis, tidak tega dengan pukulan yang ia lakukan kepada dirimu. Namun ia harus berbuat demikian agar engkau lebih beradab menjadi seseorang yang baik di kemudian hari.